Perkenalkan, nama saya Arbananda Diaksa. Saya dari kelas 1B Prodi Bahasa Inggris. Saya akan mempresentasikan makalah saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Era Pandemi COVID-19. Langsung saja, yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas di presentasi saya. Nomor 1, latar belakang. Yang kedua adalah pembahasan. Yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, latar belakang. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut perekonomian kerakyatan. Lalu, saat ini Indonesia sedang mendapati musibah terpapar COVID-19. Dengan adanya peristiwa ini, saya tertarik untuk membuat sebuah makalah tentang pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia di era pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak ekonomi kerakyatan Indonesia di era COVID-19. Yang ketiga, bagaimana peluang ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Yang keempat, bagaimana ekonomi kerakyatan dan etika berekonomi di era pandemi COVID-19. Yang kelima, bagaimana strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Selanjutnya, pembahasan. Konsep ekonomi kerakyatan. Pengertian dari ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Di sini yang dimaksud dengan masyarakat lokal adalah pedagang kecil dan UMKM. Tujuan dari ekonomi kerakyatan adalah ekonomi kerakyatan memiliki 4 tujuan pokok, yaitu pertama, mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Kedua, semangat nasionalisme ekonomi yang kuat, tangguh, dan mandiri. Ketiga, demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Yang keempat, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri dari ekonomi kerakyatan adalah yang pertama, penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Yang kedua adalah pemihakan pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah. Ketiga, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Keempat, pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya penggerakan ekonomi perdesaan. Yang kelima, pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya seperti hutan, air, udara, dan mineral. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Yang pertama, prinsip kekeluargaan. Yang kedua, prinsip keadilan. Keempat, prinsip pemerataan. Kelima adalah prinsip keseimbangan. Keenam, prinsip kerjasama atau jaringan. Faktor-faktor keberhasilan dari ekonomi kerakyatan ada banyak, yaitu efisiensi ekonomi, peranan vital, pemerataan dalam segi faktor produksi, mekanisme alokasi, paradigma pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh majikan. Lalu yang selanjutnya adalah dampak ekonomi kerakyatan di era pandemi. Dampak dari ekonomi kerakyatan di era pandemi adalah yang pertama adalah PSBB yang bisa kita lihat dari gambar di layar.
Yang kedua adalah ekonomi menurun, dan yang ketiga adalah social distancing. Peluang ekonomi kerakyatan di era pandemi. Yang pertama adalah mandiri, tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Yang kedua adalah modern, mengetahui bagaimana cara berjualan online. Yang ketiga adalah startup, memunculkan suatu proyek startup baru untuk meningkatkan kualitas ekonomi negara. Kesimpulan dari makalah saya adalah adanya pandemi COVID-19 ini dapat menciptakan peluang masyarakat mandiri yang tidak berpangku tangan pada bantuan pemerintah, tapi mempunyai inisiatif mencari solusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Strategi yang terbaik dalam melihat ini semua yakni masyarakat harus pintar membaca peluang ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Pandemi mematikan sektor ekonomi, tapi tidak mematikan ide untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.